pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk ketua kelasnya, silakan berdoa. Siapa berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Ilham. Silakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Semua berangkat ya ini ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pagi hari ini kita ada pembahasan yaitu mendengar karena bunyi dan bunyi serta sifatnya. Kita akan belajar tentang bunyi. Ya. Baik anak-anak, tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Tanah Airku sebagai bentuk nasionalisme. Airku tidak kulupakan, kau terkenang selama hidupku. Biarku tidak hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat membuktikan bahwa sumber bunyi adalah benda yang bergerak. Jadi sumber bunyi itu adalah benda yang bergerak. Melalui kegiatan penyelidikan berbasis masalah, peserta didik dapat membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda. Lalu yang ketiga, dengan bekerja sama dengan kelompok, peserta didik dapat merancang dan membuat telepon sederhana sebagai solusi pemecahan masalah komunikasi. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajarannya, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, Pak Arga minta kalian diam semua dulu. Diam, lalu dengarkan dengan seksama. Dengarkan dengan seksama apa yang terjadi di sekitar kalian. Oke, sudah cukup. Coba Pak Anda tanya, ada yang mau jawab gak ini? Coba, apa yang kalian dengarkan? Apa yang kamu dengarkan? Ayo, dari Mbak Nadia, mendengarkan apa? Ya, suara kelas sebelah. Oke, ada lagi yang mendengar apa Mas Wilja? Suara azan. Oke, ya terus? Suara jam. Suara jam. Oh, penting jam. Lagi? Apa lagi? Oh, suaranya Pak Arga tadi kan ngomong dari tadi Pak Arga. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Ada pertanyaan romantik. Nah, saat ada kereta api lewat dari jauh, mengapa suara relnya kadang
kadang terdengar lebih dahulu karena bergesekan Pak. Terus terjadi apa? Getaran. Getaran akhirnya menimbulkan apa nak? Suara atau bunyi, sehingga walaupun objeknya masih jauh bisa terdengar sampai jarak-jarak yang berkilometer kadang ya. Terus yang kedua, pernahkah kamu menempelkan telinga ke meja? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Bergetar Pak, kuping saya bergetar. Apalagi? Yo. Ada suara keras Pak. Suara kerasnya seperti apa? Suara apa tadi yang kita dengar? Suara ketukan. Lalu Pak Arga sudah menyiapkan. Hari ini kita akan menjadi seorang ilmuwan, menyelidiki rahasia perjalanan suara dan bahkan bisa membuat alat komunikasi kita sendiri. Pak Arga mau kalian membayangkan dahulu. Bayangkan ada dua orang sahabat ini. Lihat nih ya, kedua orang sahabat di sebuah desa terpencil yang rumahnya terpisah oleh kebun. Mereka ingin mengobrol. Kan kalian ilmuwan, ya. Mereka ingin ngobrol, tapi tidak boleh teriak. Ya, kalau teman kita di lapangan sana kan mau denger kan kita harus teriak, tapi ini nggak boleh teriak agar tidak mengganggu tetangga. Sayangnya di desa itu belum ada listrik, apalagi telepon. Orang yang bisa membangun sesuatu itu disebut dengan insinyur. Biar kita bisa iya, telepon sederhana. Mbak Malila ini bilang telepon sederhananya dibuat dari apa? Dari kaleng. Sebelum Pak Arga mulai, di situ ada proyek insinyur cilik. Nah, proyek insinyur cilik. Jadi proyek insinyur cilik ini dibuat, misinya kalian adalah membuatkan alat komunikasi untuk dua orang sahabat ini. Nah, sebelum kalian jadi insinyur harus menyelidikinya menjadi seorang ilmuwan. Nah, tapi sebelum jadi ilmuwan kita ice breaking dulu biar nggak lemas ya. Yel-yelnya dulu. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Ya. Baik. Kalau Pak Arga bilang si pagi berarti tepuk 1 kali. Kalau siang berarti 2 kali. Kalau sore berarti 3 kali. Kalau malam berarti tidur, nggak ada tepuk tangan. Oke, siap ya videonya ya. Pagi, siang, malam. Kurang konsentrasi lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, sore, pagi, sore. Kalian hebat semua, tepuk tangan. Maka Pak Arga akan langsung membaginya menjadi tim, karena ini kebetulan duduknya sudah 4 sama 5 dalam satu bangku. Nah, ini saya sekalian
bagi timnya. Silahkan kalian bebas memberi nama timnya apa. Tapi timnya yang bagus namanya ya. Silahkan kalian nama tim dan apa? Galaksi, tim Galaksi. Oke, nama tim semua. Anak-anak, misi tim Insinyur Cilik yang sudah ada di kelas 5. Pertama, ambil paket misi. Kedua, baca dan cermati. Yang ketiga, pahami misinya. Hanya 3 ya. Jadi itu saja. Silahkan yang pertama ambil paket misinya, baca dan cermati, terus pahami misinya dan dilaksanakan. Langkah 1 kita harus menyelidiki dulu. Apa yang harus diselidiki? Selesai mana ini? Angkat tangan dulu. Yang sudah selesai mengisi. Oh, semuanya sudah ya. Tim Merpati, coba dibacakan tugas yang pertama, Mbak. Ya, langkah 1 penyelidikan. Langkah kegiatan. Langkah 1, penyelidikan sumber bunyi. Getarkan penggaris di ujung meja apa yang kamu lihat dan dengar. Sentuh tenggorokanmu saat berbicara apa yang kamu rasakan. Yuk, sekarang silahkan di tim kalian coba. Dimulai. Yuk. Apa yang kalian rasakan? Silahkan ditulis di belakang dari LKPD. Nah, bagian belakang LKPD A. Nah, ini dijawab di sini. Tadi apa yang kamu rasakan sama teman-temanmu? Didiskusikan dulu. Setelah itu yang kedua, coba temanmu disuruh pegang leher tadi ya, sambil bilang A. Jika sudah, yang nomor 2, langkah kedua apa? Rancang bangun telepon. Tapi apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, ini 1 rus. Yuk. 1. Lubangi bagian bawah kedua gelas atau kaleng dengan paku. Ya, nanti dilubangi ya. Terus? 2. Masukkan ujung benang ke lubang dari luar ke dalam. Terus? Buatlah simpul besar atau ikat dengan potongan lidi di dalam agar benang tidak lepas. Ya, lalu? Lakukan hal yang sama pada gelas atau kaleng kedua. Oke. Baik, itu silahkan untuk para ilmuwan cilik, silahkan untuk mengerjakan tugasnya. Dimulai. Sembari itu, Kak Arga akan tayangkan video yang memudahkan kalian untuk merancangnya. Hai Carlo, halo Tante. Kamu sedang apa, Carlo? Hai Alex, aku dan ibuku sedang membuat telepon kaleng. Telepon kaleng? Apa itu? Telepon mainan yang terbuat dari kaleng yang disambung dengan benang. Kita bisa menggunakannya untuk berkomunikasi layaknya telepon sungguhan. Wah, hebat sekali. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu 2 buah kaleng bekas, benang kasur, paku untuk melubangi. Kalau suara kita terdengar dari sisi yang lain. Hal tersebut karena gelombang suara dapat merambat melalui zat padat. Tali yang menghubungkan ini bertugas sebagai pengangkat gelombang suara. Penemu dari telepon pertama ini adalah Roberto pada tahun 1607.
Kedengeran nggak? Enggak, karena sifatnya tidak bergetar. Jadi walaupun bendanya padat, kalau tidak ada getaran maka bunyi tidak tersampaikan. Ayo berganti anak. Sudah? Kelompok mana yang sudah selesai? Tim mana? Pak Arga minta siapa yang mau membacakan hasil dari pengamatannya. Ayo. Silakan maju. Ayo, sini. Yuk dibacakan hasil dari pertanyaan yang pertama. Dari langkah 1, apa syarat agar sebuah benda dapat menghasilkan bunyi getaran? Ya, sudah terjadi getaran. Apa lagi? 1. Coba telepon. Langkah 3, apakah suara mengamuk terdengar karena benang terbenam? Ya, karena benangnya tegang. Kalau kendur bisa nggak tadi dengarkan? Tidak bisa. Lanjut lagi. Oh iya, jadi kalau kenapa harus tegang? Ya biar ada getaran dari benda tersebut. Kasih tepuk tangan dulu untuk tim apa ini? Ya, kasih tepuk tangan dulu orangnya. Siapa? Ayo. Oh ya, ayo maju. Dari langkah ke-1, apa syarat agar sebuah benda dapat menghasilkan bunyi getaran? Getaran, ya benar. Kalau nggak ada getaran, nggak ada bunyi. Apalagi? Saat uji coba telepon, langkah ketiga, apakah suara teman terdengar? Terdengar karena benang tegang. Ya, benangnya karena dalam keadaan tegang, makanya terdengar. Apalagi? Gantian itu? Maka benang harus dalam keadaan tenang. Apa yang sebenarnya melandasi pada benang itu? Ya, dijawab. Karena jika benang dikeluarkan, warnanya tidak bisa keluar. Yang merambat di sepanjang benang adalah suara getaran. Iya, kalau benang dikendorkan tidak terdengar. Lalu kalau ditegangkan terjadi getaran sehingga bunyinya bisa terdengar. Berarti dari tim Garuda sama tim Merpati ini mempunyai hasil yang sama, hampir sama, walaupun kalimatnya berbeda, tapi hampir sama. Nah, coba kasih tepuk tangan dulu untuk tim Merpati. Silakan tangannya. Baik anak-anak. Nah, jadi seperti halnya yang kalian lakukan, bunyi itu mempunyai sifat-sifat. Ternyata selain itu ada getaran yang dihantarkan. Bagaimana itu terjadi? Karena terdapat medium atau jalan atau perantara, yaitu benda padatnya apa yang jadi perantara ini? Apa? Benang. Jadi medium perantaranya adalah sebuah benang. Nah, dengan adanya benang ini anak-anak, ternyata kita dapat mengidentifikasi dari sifat-sifat dari bunyi. Nah,
Coba, ketika kamu berada di dalam rumah, mengapa kamu bisa mendengar suara kambing? Karena ada apa? Ada getaran, ada perantara, yaitu dari udara. Nah, udara juga termasuk ada, iya termasuk. Kalau tidak ada udara, maka getaran atau gelombang bunyi tidak bisa Jadi sifat yang pertama, bunyi itu terdengar di segala arah. Tadi kalian sudah melakukan aktivitas ini ya anak-anak ya? Aktivitas menggunakan telepon sederhana. Nah, kita akan identifikasi. Tadi kenapa kok bisa? Menurutmu, jika anak laki-laki berbisik lewat telepon, apakah suara tersebut akan terdengar oleh anak perempuan? Terdengar nggak anak? Terdengar nggak? Terdengar. Kenapa kok bisa terdengar? Ayo, kenapa kok tadi bisa terdengar? Apa tadi? Ada apanya tadi? Ada perantara. Perantaranya dari benda apa? Apa itu? Benangnya itu bagaimana ini kondisinya ini benangnya anak? Ini tegang apa kendor? Tegang. Sehingga menghasilkan sebuah getaran yang dapat dirambatkan menjadi bunyi. Jadi anak-anak, kesimpulannya di situ ada kesimpulannya berdasarkan proyek ini ya. Berdasarkan proyek ini kami menyimpulkan bahwa bunyi berasal dari apa? Apa tadi? Getaran. Silakan diisi. Dan dapat merambat melalui medium benda. Iya, benda apa? Padat. Iya. Benda padat yang dimaksud dari percobaan kalian itu tadi apa? Benda. Benar. Kalimat kesimpulan di akhirnya. 1, 2, 3. Berdasarkan proyek ini, kami menyimpulkan bahwa bunyi berasal dari getaran dan dapat merambat melalui medium benda padat seperti benang. Iya. Kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya dulu. Mau tanya, apa bagian paling seru pada pembelajaran kali ini? Apa bagian paling seru dari pembelajaran kali ini? Ayo, Mas Wildan. Membuat telepon sederhana. Ayo, apa Mas Aran? Membuat telepon sederhana sama dengan Mas Wildan. Buat telepon sederhana Pak, seru. Selain itu apa lagi? Ketika mencobanya, kalian juga seru atau senang. Selain itu anak-anak, coba apa penemuan paling penting yang kamu dapatkan tentang suara? Apa penemuan paling penting? Ada sebuah Jadi kalau syarat pentingnya suatu suara itu bisa terdengar kalau ada getaran. Itu tadi dibuktikan dengan apa? Kalau teleponnya tegang. Iya, kalau tegang pasti bergetar. Kamu bisa merasakan getarannya tadi di mana? Di bawah gelas ini ya, di bagian bawahnya yang kalian lubangi. Terus selain itu, setelah tahu rahasia ini, bisakah kamu memikirkan cara lain untuk mengirim suara? Pakai kentongan, apalagi? Bel. Berarti bel itu termasuk nggak anak-anak? Termasuk. Jadi kita bisa berkomunikasi bukan hanya melalui telepon sederhana, tapi
dari hal-hal yang kecil. Seperti itu. Baik, itu saja pada siang hari ini untuk pembelajaran kita, untuk pembelajaran dari bunyi. Adakah yang ingin kamu sampaikan pada Pak Arga sebelum kegiatan pada pembelajaran hari ini selesai? Ada nggak yang mau disampaikan? Apakah ini coba Pak Arga mau tanya dulu. Apakah pembelajaran hari ini tidak menyenangkan? Bagian apa yang paling menyenangkan? Bermain telepon sederhana. Apalagi selain bermain, kita tadi juga membuat. Nah, kalau dari anak-anak sendiri, apa yang masih belum jelas? Oke, kalau sudah tidak ada, yuk yel-yelnya kelas 5. Ya, coba. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Semangat. Kelas 5. Kreatif, disiplin, berprestasi. Yes, yes, yes. Baik, Ilham, karena pembelajaran kita sudah selesai dan baiknya kita segera merapikannya. Silakan dimasukkan Ilham untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Silakan mencoba kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, itu saja pelajaran untuk hari ini. Pak Arga minta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam Pak Arga menjelaskan selama pelajaran.